Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Pemrograman 1. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang Introduction to Computational Thinking. Tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Apa sih computational thinking itu dan kapan kita ketemu dengan computational thinking? Jadi kalau kita itu belajar pemrograman, kita itu nggak tiba-tiba aja ngetik source code di IDE kita, terus di-compile, terus source code-nya jalan, nggak gitu. Sebelum itu kita harus tahu permasalahan yang ingin kita selesaikan dalam programming itu apa, dan solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut itu apa. Dua hal ini kita rumuskan di computational thinking. Makanya pada slide ini saya menuliskan bahwa computational thinking adalah satu step sebelum pemrograman. Sudah saya sebutkan tadi bahwa dalam computational thinking itu ada dua hal yang penting dan perlu kalian garis bawahi. Yang pertama, kita perlu belajar menjabarkan permasalahan dengan jelas. Kita belajar menjabarkan masalah dengan jelas, itu aja. Jadi kalau dalam praktikum kalian ketemu soal pemrograman, kalian menjabarkan masalah dengan jelas itu anggapannya sudah menyelesaikan 50% masalah. Nah, setelah masalahnya itu didefinisikan dengan jelas, kita merumuskan solusi ke dalam langkah-langkah yang sederhana. Kenapa harus sederhana? Agar langkah-langkah yang kita rumuskan ini siap diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, sehingga bisa dijalankan oleh komputer. Jadi perlu kita ingat bahwa komputer itu adalah teknologi yang sangat teliti, tapi dia tidak cerdas. Dikatakan tidak cerdas apa? Karena komputer itu tidak akan bisa menjalankan perintah sebelum kita itu mendefinisikan perintah dengan jelas. Kayak kemarin di lab work 2 itu kan saya nyuruh nyari tentang modus. Nah, kamu nggak bisa bilang ke komputer, komputer carikan modus dong. Sebelum kamu mendefinisikan apa sih modus itu, modus adalah angka yang muncul dengan frekuensi paling besar. Nah, komputer juga nggak bakal mengeksekusi perintahmu sebelum tahu angka-angkanya itu di mana. Terus, komputer juga nggak akan tiba-tiba aja munculin modus sebelum kamu ngasih tahu dia perintah untuk menghitung frekuensi tiap angka. Nah, kalaupun sudah ada frekuensi tiap angka, komputer itu juga tidak akan langsung mengeluarkan nilai modus. Dia perlu dikasih perintah dulu, gimana mengurutkan si angka ini dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil. Apakah modusnya otomatis keluar? Enggak juga. Kamu harus memerintahkan komputer untuk mencetak angka dengan frekuensi yang paling besar. Semacam itu. Jadi, kamu nggak bisa tiba-tiba nyuruh komputer dengan, komputer carikan modus dari angka ini dong. Kalau kamu nyuruh manusia, mungkin bisa, asal manusianya tahu definisinya modus. Tapi kalau kamu nyuruh komputer, ya kamu harus ngomong pakai bahasanya komputer. Nah, itulah pentingnya kita belajar computational thinking. Terdapat 3 pendekatan yang banyak digunakan dalam computational thinking. Yang pertama adalah prosedural, yang kedua adalah object oriented, yang ketiga adalah fungsional. Pada mata kuliah ini kita akan belajar yang paling basic, yaitu procedural programming. Kalau misalnya kita nyari di Google, kita bisa mencari dengan keyword procedural programming. Ini contohnya. Misalnya kita disuruh ngitung 3 tambah 4. Kita sebagai manusia kalau disuruh menjumlahkan 3 ditambah 4, di umur segini itu kita ya udah langsung otomatis jawab 7 gitu. Mungkin kalau anak kecil nggak langsung jawab 7 ya, bisa aja dia itu pakai ngitung jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi langkah-langkah yang dia tempuh jelas tidak sepanjang langkah-langkah yang ditempuh oleh komputer. Pada komputer, 3 tambah 4 itu bisa diselesaikan dalam 5 langkah. Yang pertama adalah kita mengalokasikan memori untuk menyimpan angka 3.
Sebut saja memori itu adalah variabel A. Kemudian kita harus menyimpan angka 4 ke dalam memori. Sebut saja variabelnya itu namanya B. Kemudian kita harus menyediakan memori untuk menyimpan penjumlahan A dan B. Sebut saja variabelnya C. Baru setelah memorinya disediakan, kita menambahkan A dan B, kemudian disimpan ke dalam C. Baru habis itu kita mencetak isi dari variabel C. Di slide sebelumnya kita belajar tentang computational thinking. Selanjutnya kita belajar tentang programming. Programming adalah menerjemahkan perintah dari bahasa kita ke dalam bahasa komputer. Jadi, programming bukan hanya tentang menguasai bahasa pemrograman tertentu, tetapi juga tentang menguasai logika pemrograman. Nah, logika pemrograman ini yang tadinya itu kita pelajari di computational thinking. Jadi kalau misalnya kamu nganggep bahwa programming itu cuman mastering bahasa C, Java, C Sharp, terus Python atau apapun, itu ya salah kaprah juga sih, karena kalau misalnya terkait bahasa, itu adalah hal yang bisa kita pelajari dengan mudah selagi kita itu tahu logikanya. Karena dari bahasa satu dengan bahasa yang lain, ya memang mungkin ada perbedaan ya dari sisi fitur alokasi memori atau fitur compile-nya, tapi dari sisi sintak itu nggak akan jauh beda gitu. Yang membedakan bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman yang lainnya itu adalah library-nya. Itu ada bahasa pemrograman yang library-nya lebih kaya daripada bahasa pemrograman lain. Nah, ini tuh kayak kalau misal kalian pilih kamera gitu ya, jelas kalau misalnya kita pilih kamera, kita itu kan juga nggak cuman lihat mereknya, tapi kita juga ngelihat dari misalnya kita lagi bandingin Canon sama Sony gitu ya. Kita juga pasti bandingin juga lensa yang dipunyain pabrikan Canon ini apa lebih lengkap daripada pabrikan Sony. Kalau misalnya kita butuhnya buat fotografi yang profesional kan jelas kita milih kamera yang lensanya itu lebih lengkap. Nah, pemrograman ini juga kayak gitu. Bahasa pemrograman yang kita pilih itu nantinya juga disesuaikan dengan pekerjaan kita gitu. Kalau misalnya kita ngerjain Android ya kita pakai Java. Terus kalau misalnya kita ngerjain iOS itu kebanyakan pakai Objective-C yang di Xcode itu. Jadi kalau misalnya kalian belajar pemrograman di awal banget ini jangan terbebani dengan bahasa gitu. Dulu pas saya kuliah itu bahasa pemrograman yang saya pakai itu ada dua. Yang pertama itu ada C++ sama Java. Tapi untuk kalian ini saya lebih milih belajar C++ aja satu biar fokus, biar waktunya itu lebih banyak dihabisin buat belajar logika pemrograman aja. Ini contoh terjemahan ya dari logika ke bahasa C++. Nah, yang logika ini sudah saya bahas di slide sebelumnya yang menambahkan 3 dan 4. Jadi yang pertama, kita harus menyimpan angka 3 ke dalam memori, sebut saja variabel A. Nah, ini kita terjemahkan dengan integer A sama dengan 3. Jadi angka 3-nya itu disimpan ke dalam variabel bernama A bertipe integer. Kemudian yang kedua, kita menyimpan angka 4 ke dalam memori. Sebut saja variabel yang digunakan adalah variabel B. Ini kita terjemahkan pada source code baris kedua, yaitu integer B sama dengan 4. Artinya, kita menyimpan angka 4 ke dalam variabel bertipe integer bernama B. Selanjutnya, kita menyediakan memori untuk menyimpan penjumlahan A dan B, sebut saja variabelnya C. Ini di baris ketiga, kita melihat integer C adalah sama dengan A ditambah dengan B. Selanjutnya, kita menambahkan A dan B, kemudian nyimpan di variabel C. Kemudian, kita mencetak isi variabel C atau cout, hasil penjumlahan A dan B adalah variabel C. Suka ada pertanyaan, bisakah 3 plus 4 tadi itu diselesaikan dengan memanggil cout saja? Bisa nggak? Ya, bisa sih. Tapi kamu juga perlu ngasih tahu komputer satu step lagi. Kita perlu memperjelas dulu
3 plus 4 yang kita maksud itu adalah variabel bertipe integer ataukah variabel bertipe string. Karena kalau kita itu memanggil cout, nyetak string sama nyetak integer itu caranya beda. Di slide ini ada kode, satunya itu cout 3 plus 4 tanpa tanda petik, satunya itu cout 3 plus 4 dengan tanda petik. Kalian bisa nyoba mengcompile dua source code ini. Ya sebenarnya kalau kalian udah biasa pakai C++, kalian udah tahu hasilnya sih. Ini beda, satunya integer, satunya string. Satunya kalau di-compile itu menghasilkan angka 7, satunya lagi kalau di-compile menghasilkan ya tulisan 3 plus 4. Kayak gitu cara kerjanya komputer. Jadi kita itu tidak bisa menyuruh komputer macam-macam tanpa mendefinisikan perintah dengan jelas. Harus kita itu menyediakan variabel beserta tipe data yang cocok. Kalau misalnya kita punya angka 1,5, kalau misalnya ditaruh di integer, bisa jadi angkanya itu berubah menjadi 1 karena dibulatkan ke bawah, atau berubah menjadi 2 karena dia dibulatkan ke atas. Tapi nggak mungkin tetap ada komanya karena integer itu tidak menerima angka di belakang koma. Kayak gitu. Kita misalnya mau nulis A, B, C, D, disimpan di variabel, kita nggak bisa pakai integer. Kita harus pakai variabel string atau array of char. Jadi semacam itu. Nah, sambungan dari computational thinking ini adalah tentang variabel. Karena yang konsep pertama yang harus kalian pahami sebelum kalian merancang algoritma adalah konsep variabel. Variabel ini nggak susah. Saya kasih pengantar, cuman materinya saya ngambil dari luar, karena di luar sana sudah banyak materi yang menurut saya layak untuk dipahami. Jadi pas kalian nanti itu membaca variabel, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kegunaan masing-masing tipe data, dan yang kedua adalah bagaimana cara mendeklarasikan variabel dalam bahasa C++. Itu aja sih dari saya. Sekian mata kuliah ini, sekian materi tentang computational thinking ini. Selamat belajar tentang variabel dan kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.